Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini menjelang malam kita akan bersama-sama beribadah merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Mari dengan penuh sukacita kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita untuk kita nikmati hingga pada saat ini. Saudara-saudara, kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ketika itu ia membawa murid-muridnya sampai ke dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa itu terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya. Saat ini juga kita mensyukuri 107 tahun berdirinya Jemaat Rantepao. Pada tanggal 23 Mei 1915 hingga pada tanggal 23 Mei 2022. Sungguh luar biasa karya Tuhan melalui pelayanan dan pertumbuhan jemaat pada hari ini. Karena itu layak dan patut kita memuji dan mengagungkannya, namanya di bawah tuntunan tema Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan agungkan kuasa namanya. Malaikat bersujud nobatkan Raja dunia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Hai bintang-bintang fajar terang bersorak terus, agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus, Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Cobaan tak melupakan, derita menebus, dihormati hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur
pasal 47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sabda Tuhan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Amin. Isi dunia sorak-soraklah. Isi dunia sorak-soraklah, mari bertepuk bagi Allahmu dan agungkanlah Raja mulia. Dia yang menang habis perang, musuh berterluka sujud, tapi kau hendak waris dunia. Saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Kemurahannya telah dinyatakan kepada ciptaannya. Ya, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Namun tidak jarang kami masih mencari kuasa-kuasa duniawi yang pada dasarnya tidak memberikan pertolongan bagi kami. Bahkan kami lebih sering memilih jalan hidup kami sendiri, bukan memilih jalan-Mu. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Bukan dengan barang fana, kita dibayar dosa-dosa.
Kepada kaum sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kasih paling agung Amin. dari Tuhan. Kasih paling agung dari Tuhanku, diriku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agarku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bacaan kedua dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, dan dari kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita bahas, kita renungkan, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Layak dan patut ya Tuhan, kami selalu menaikkan puji dan syukur kepadamu, karena kasih, karena anugerahmu yang Engkau sungguh telah nyatakan bagi kami, bagi dunia. Keselamatan Engkau sudah karuniakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, melalui kuasa kebangkitan. Sungguh ya Tuhan, menjadi sebuah keyakinan iman bagi kami, sebuah kepastian bagi kami akan keselamatan yang Engkau sudah karuniakan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, setelah peristiwa kebangkitan Kristus 40 hari lamanya, Yesus masih berada dalam dunia memperkenalkan kuasa kebangkitan dan kuasa kemuliaan, bahkan tentang kerajaannya. Saatnya Dia naik ke surga. Sehingga saat ini Tuhan, bersama kami boleh ada di tempat ini. Kami mau memaknai semua peristiwa yang terjadi dalam pelayanan dan penyelamatan yang Engkau karuniakan bagi dunia. Pun ketika Yesus mengakhiri tugas dan pelayanan misinya dalam dunia ini dan pergi untuk menyediakan tempat bagi kami.
Ajar kami ya Tuhan untuk memaknai melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami merenungkan bahwa Dia bukan hanya berkuasa dalam dunia ini tetapi juga dalam surga yang Dia telah siapkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini maupun jemaat-Mu yang boleh hadir bersama di tempat ini maupun yang ada di rumah boleh beribadah secara virtual. Tuhan, berikan hikmat bagi kami untuk sungguh dapat memahami arti firman ini, untuk selalu menjadi kekuatan bagi kami, untuk selalu menjadi pegangan bagi kami bersama-sama dalam kami menanti kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar dari Bapakku, daripadaku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Haleluya, 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 amin. Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Kure sumanga
Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sehat, salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kasih dan anugerahnya kita masih diperkenankan dan diperjumpakan hari ini. Satu momen, satu peristiwa yang penting dalam sejarah penyelamatan Allah bagi dunia, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati 40 hari kemudian, masih menyelesaikan tugas dan pelayanan misinya dalam dunia sampai dia terangkat ke sorga. Dan itulah yang menjadi sebuah sukacita dan menjadi sebuah perayaan kita bersama hari ini. Dan juga sekaligus pada tanggal 23 beberapa hari yang lalu, Jemaat Tuhan Jemaat Rantepao mencapai usia yang ke-107 tahun, 23 Mei tahun 1915. Ya, ini sebuah sejarah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi Gereja Toraja, bagi jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. 107 tahun. Dan itu melalui sebuah keputusan dalam persidangan oleh baptisan pertama yang dilaksanakan oleh beberapa orang, menjadikan sebuah peristiwa ini menjadi hari berdirinya Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yang saat ini tentu kita bisa melihat dan merasakan bagaimana berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan bagaimana pelayanan yang terus dinyatakan melalui kehadiran Jemaat Tuhan Jemaat Rantepao di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari beberapa bagian bacaan kita pada saat ini, bersama-sama kita akan dituntun dalam satu tema, Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi, makuasa tu puang lah dao surga lalan telino. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada sore hari ini, malam hari ini, berbicara tentang bagaimana mau menjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan dan siapa Allah kita. Sekali lagi bahwa sebuah pernyataan yang mau menjelaskan tentang siapa Tuhan dan siapa Allah kita. Dari bacaan kita tadi yang pertama, bacaan kitab Mazmur tadi, di situ berisi tentang sebuah pujian bagi Tuhan yang maha tinggi. Sebuah pujian tentang siapa Tuhan, siapa Allah, bahwa Dia adalah penguasa alam ini, penguasa alam semesta. Dan juga mau menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah kita, Dia adalah Raja seluruh bumi ini. Dia adalah Raja atas segala bangsa, atas segala suku-suku bangsa. Ia menaklukkan semua bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dia punya kuasa yang tidak dibatasi oleh apapun. Ya, berbeda dengan orang yang punya kekuasaan, orang yang diberikan satu tanggung jawab, mungkin sebagai seorang pemimpin atau seorang penguasa dalam satu daerah atau satu kelompok, atau orang yang diberikan tugas dalam satu komunitas atau satu organisasi, ya kekuasaannya hanya sebatas pada tempat itu. Atau mungkin hanya dibatasi oleh periodisasi. Ya, misalnya kalau dia seorang pemimpin dalam sebuah daerah, ya kalau dia bisa menyelesaikan satu periode misalnya 5 tahun, ya atau mungkin maksimal 2 periode 10 tahun, setelah itu dia punya kekuasaan selesai. Ya, kembali seperti dengan masyarakat biasa. Tetapi Tuhan, Dia Allah kita, Dia tidak dibatasi oleh masa dan waktu periodisasi. Kapan Dia akan berakhir?
Dan kekuasaan yang dia nyatakan, dia pun telah memberikan kekuasaan itu bagi anaknya Yesus Kristus. Kita tentu masih ingat ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kemudian dia berikan satu perintah untuk semua murid dan kita semua, menjadikan bangsa ini semua orang menjadi muridnya, dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan inilah yang mau kita renungkan bersama pada malam hari ini, tentang kuasa yang telah diberikan oleh Allah, oleh Bapaknya kepadanya. Ketika dia berada dalam dunia ini, dalam menyatakan karya penyelamatan, dalam pelayanan bersama-sama dengan para murid, bersama-sama dengan orang yang berada di sekitarnya, telah menyaksikan bagaimana karya, bagaimana pelayanan, bagaimana kuasa yang telah diberikan kepadanya sungguh-sungguh dia nyatakan. Melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang penting, tanda-tanda ajaib, tanda mujizat yang telah dinyatakan, kita bisa menyaksikan bahwa sungguh betul bahwa dia telah diberikan kuasa oleh Allah, oleh Bapaknya dalam dunia ini. Dan kuasa yang Allah nyatakan yang telah diberikan kepada Yesus Kristus, sekalipun ketika dia harus menderita, sekalipun ketika dia harus mati di atas kayu salib, tetapi sekali lagi bahwa kuasa Allah kembali dinyatakan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Disitulah sungguh kita menyaksikan bahwa kuasa Allah nyata dan melampaui kuasa apapun, bahkan maut sekalipun, kuasa-kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Ya, sehingga ya tidak perlu bagi orang yang ketika mereka diberikan suatu tugas tanggung jawab menjadi seorang pemimpin yang punya kekuasaan, bahwa mereka punya kuasa yang tidak bisa diatasi oleh kuasa apapun, atau mereka punya kuasa yang bahkan lebih daripada orang lain. Ingat bahwa kuasa-kuasa itu, tanggung jawab itu, masa itu punya waktu. Segala sesuatu punya waktunya, punya masanya. Seorang pemimpin punya masa dan waktu untuk kemudian dia berakhir. Ya, ada sebuah ungkapan yang biasa langsung kita dengar. Ya, semua pemimpin ada masanya, dan ya semua ya masa ada pemimpinnya. Ya, itu berarti bahwa semua akan berputar, semua akan berjalan, dan pada waktunya nanti akan berubah kembali. Tetapi sekali lagi bahwa berbeda dengan pemerintahan yang dibangun oleh Allah. Pemerintahan yang bukan hanya dalam dunia ini, tetapi juga pemerintahan dalam surga. Bahwa dia punya kuasa yang tidak akan diambil oleh siapapun. Dia punya kuasa yang tidak akan berakhir, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan itulah yang sekali lagi dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kuasa kebangkitan dari antara orang mati. Dan masih ada beberapa hari setelah dia bangkit dari antara orang mati, seperti dalam bacaan kita tadi, bahwa sebelum peristiwa dia terangkat ke sorga, bahkan kemudian dia telah diberikan perintah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus juga kepada para rasul yang dipilihnya, bahwa ada masa selama 40 hari di mana dia masih berada dalam dunia ini. Dan 40 hari ini di mana Yesus masih berada dalam dunia ini, memberikan beberapa pesan makna bahwa masih ada hal-hal yang dia mau nyatakan, mau menjelaskan tentang seperti apa dan bagaimana tentang kerajaan Allah, dan mau membuktikan kepada semua orang
bukan hanya kepada para murid bahwa sungguh-sungguh dia telah bangkit dari antara orang mati. Ya, karena setelah dia bangkit, ya masih banyak yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ya, termasuk pun para murid, seorang Thomas yang meragukan kebangkitan Kristus. Dan juga tentu masih banyak orang yang mungkin sampai saat ini juga tidak menerima dan mengakui Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi waktu selama 40 hari, sekalipun mungkin bagi banyak orang belum cukup, tetapi bagi Yesus itu sudah cukup untuk mau memperlihatkan, mau memperjelas, mau membuktikan bahwa sungguh ia telah hidup. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dan juga kemudian waktu di mana 40 hari ini ada kesempatan untuk sungguh mempersiapkan para murid dalam meneruskan karya penyelamatan, pelayanan untuk menjadi saksi Kristus. Seperti pesan yang telah disampaikan, pergilah jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, bagaimana dia mau sungguh-sungguh menyatakan tentang seperti apa dan bagaimana kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sekalipun bahwa kemudian para murid, orang-orang yang berkumpul bertanya, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Tentu sesuatu yang mereka lihat bahwa belum tuntas, belum selesai. Tetapi Yesus katakan kepada mereka bahwa engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena Allah sendirilah yang menurut kuasanya itu akan dinyatakan. Sehingga ada pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, kepada para murid, bahwa kamu akan menjadi saksi dan kamu akan diberikan kuasa dari surga. Sekali lagi bahwa ini mau memperjelas, mau menyatakan tentang bagaimana dia punya kuasa bukan hanya ketika dalam dunia ini untuk bisa menyembuhkan apapun, bisa melakukan apapun, berbagai tanda mujizat dan tanda ajaib, tetapi pun ketika dia telah pergi, seperti yang dia janjikan bagi para murid dan bagi para kita semua, bahwa dia akan menjanjikan Roh Kudus yang akan dicurahkan, akan diberikan kepada setiap orang, untuk kemudian bagaimana mereka akan menjadi saksi untuk menyatakan bahwa siapa Yesus sesungguhnya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tetap berkuasa, bukan hanya ketika dalam dunia ini, tetapi juga dalam sepanjang kehidupan umat manusia. Apa yang disampaikan kepada orang banyak, jawaban engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktunya. Dan ini hal yang menarik untuk menyimak jawaban Yesus atas permintaan para murid ini. Permintaan tentang hal pemulihan Israel dan juga waktu pemulihan pada masa kini. Dan menurut Yesus bahwa hal waktu pemulihan yang tidak perlu mereka tahu, sebab Allah yang akan menetapkan menurut kuasa yang ada pada dirinya. Dan terkait hal pemulihan Israel, jawaban Tuhan Yesus lebih jauh ialah bahwa mereka akan menerima kuasa. Ada kuasa yang akan dinyatakan bagi mereka, bagi Israel. Dan bagaimana mereka yang akan menjadi saksi dari ujung bumi. Dan pemulihan itu sungguh pasti akan terjadi dan Allah akan nyatakan. Akan tiba saatnya, akan ada waktunya. Karena itu Yesus memberikan pesan kepada semua orang, juga bagi para murid dan kita semua, untuk bagaimana dalam sebuah ketaatan yang sungguh kepadanya, untuk selalu berada bersama-sama dalam satu persekutuan dengan Kristus,
dalam kita terus memuji dan memuliakan namanya, mempercayakan seluruh kehidupan kita bahwa sungguh Dia adalah Allah kita. Allah kita bukan hanya ketika Dia berada dalam dunia ini, tetapi pun ketika Dia telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian, bagi setiap orang yang sungguh percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang sesungguhnya merupakan sebuah peristiwa yang jelas mau memperlihatkan bahwa betapa Tuhan memang punya kuasa di bumi dan di surga. Yesus yang telah hadir sebagai manusia selama puluhan tahun di dunia ini, yang telah melakukan begitu banyak karya yang ajaib, yang berpuncak pada peristiwa kematian dan kebangkitannya. Dan segala karya tersebut kemudian tentulah bisa menjelaskan tentang hadirnya kuasa Allah di dunia ini. Dan karena itu jika saat ini ketika kita bersama-sama dalam sebuah penghayatan, kita memperingati ketika Yesus naik ke surga, segera terlihat dengan jelas betapa surga pun juga ada di bawah dalam kuasanya, berada dalam tahta kemuliaannya, bahwa sungguh-sungguh Dia adalah Allah yang berkuasa tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Sekali lagi bukan hanya ketika Dia berada dalam dunia ini, tetapi juga di surga yang telah Dia siapkan bagi kita. Tuhan tidak hanya berkuasa di bumi ini, tetapi juga mau memperjelas tentang kekuasaannya di surga, sehingga bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dalam sebuah ketaatan, untuk bagaimana kita sebagai orang-orang, sebagai umat yang berada dalam kekuasaannya, bahwa bagi setiap orang akan sungguh-sungguh menyatakan sebuah ketaatan kepada seorang raja. Bagaimana kita bersama-sama mau memperlihatkan bahwa sungguh-sungguh kita ini adalah anak-anaknya yang taat atas segala perintah dalam dunia ini. Dan bukan hanya kita memperlihatkan bagaimana ketaatan kita sebagai anak-anaknya, tetapi juga dalam hal satu tanggung jawab yang Dia telah percayakan, Dia telah berikan kepada kita melalui kuasa yang akan diberikan kepada kita, bahwa engkau akan menjadi saksiku di dalam dunia ini. Karena itu pergilah. Ya, masih ada tugas yang Yesus berikan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan sungguh telah menyatakan kuasanya di bumi dan di surga. Dan oleh karena itu, bagi kita yang masih diberikan kesempatan di dunia ini, sama seperti kepada jemaat di Efesus pada masanya, diharapkan untuk sungguh percaya bahwa betapa hebat dan kuasanya bagi kita yang sungguh percaya sesuai dengan kekuasaan kuasa yang Dia nyatakan bagi kita. Sehingga kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, hendaknya kita jalani dengan penuh pengharapan, sekalipun betapa sebuah kondisi yang masih sulit, dengan berbagai masalah, berbagai persoalan yang kita hadapi. Tetapi oleh kuasa yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada kita, yang akan menuntun kehidupan kita, memampukan kita untuk bisa melewati berbagai masa-masa sulit, berbagai persoalan, berbagai pergumulan yang tidak pernah berakhir dari kehidupan kita. Tetapi semuanya kelak akan berakhir ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Kita berada bersama-sama di tempat yang telah disediakan bagi kita. Di sana kita akan menikmati sebuah sukacita. Tidak ada lagi raut tangis, tidak ada lagi kejian, tidak ada lagi berbagai pergabungan dan berbagai masalah yang akan kita alami, tetapi yang ada hanyalah sukacita. Karena kita berada dalam kekuasaan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi kita mengucap syukur bersama sebagai jemaat dan persekutuan
Gereja Toraja Jembatan Antepao, 107 tahun berdirinya jemaat Tuhan di Jembatan Antepao ini. Sungguh kita boleh menikmati dan merasakan betapa kuasa dan karya Tuhan sungguh dinyatakan. Pertumbuhan jemaat, dinamika yang terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Ada begitu banyak hal yang selalu terjadi dan kita jalani. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang memerintah, Allah yang punya kuasa, Yesus Kristus yang adalah kepala gereja ini, itulah yang akan terus menuntun pertumbuhan jemaat Tuhan. Sehingga ya tentu jangan ada yang mengatakan bahwa yang punya kuasa di sini adalah anak kami, ya Akuri dan siapa. Yang punya kuasa dalam pertumbuhan jemaat adalah Tuhan sendiri. Allah yang berkuasa, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia punya kuasa, Dia adalah kepala gereja dalam kita membangun kehidupan persekutuan di tengah jemaat Tuhan. Selamat mensyukuri karya Tuhan bagi jemaat Tuhan 107 berdirinya jemaat Antepao ini. Dan selamat dalam kita menghayati dan juga dalam masa menanti, baik ketika Tuhan menganugerahkan Roh Kudus bagi kita semua, lebih juga dalam kita menanti kedatangan Kristus kembali untuk bersama-sama di tempat yang telah disiapkan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh kita percaya dan mengamini tentang siapa Tuhan, siapa Allah kita. Allah yang berkuasa, yang melampaui segala kuasa apapun dalam dunia ini. Allah yang telah menyatakan karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya telah diberikan kuasa, baik di dunia maupun di sorga kelak. Dia telah pergi, Dia telah menyiapkan tempat bagi kita. Bagi setiap orang yang dalam sebuah ketaatan yang sungguh mempercayakan hidupnya, yakin dan percaya bahwa akan berada bersama dengan Yesus di tempat yang telah Dia siapkan bagi kita. Mari kita mengaminkan melalui doa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Seiring dengan hari sukacita dan syukur kita bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Antepao, 107 tahun Tuhan telah menganugerahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita percaya melalui pengakuan kita bahwa semuanya adalah karena anugerah dari Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan melalui pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa amin. Silakan kembali. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas belas kasihan yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Satu bahagian firman Tuhan mengantar kita dalam memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Sabdanya mengatakan,
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita membawa ungkapan syukur kita sambil kita memuliakan nama Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Sekali lagi kita mengangkat pujian bersama-sama kepada Tuhan. banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi kita bersama-sama mengatakan Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
masuk dalam simbolisasi ulang tahun Jemaat Rantepao. Bapak Ibu dan saudara, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Seperti tadi yang telah disampaikan bahwa hari ini kita akan menyatakan satu peristiwa penting yang Tuhan nyatakan bagi jemaat Tuhan melalui berdirinya Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang sebenarnya kemarin tanggal 23 Mei melalui keputusan Majelis Gereja Toraja dalam suatu persidangan untuk kemudian menetapkan hari berdirinya Jemaat Rantepao yang pada saat itu peristiwa pembaptisan pertama yang dilaksanakan di tempat ini. Dan saya akan membacakan keputusan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao nomor 15 /Kep /MGT Datar JR Romawi 3 2018 tentang penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao menimbang dan seterusnya mengingat pertama, pengakuan Gereja Toraja, tata Gereja Toraja, keputusan rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao, memperhatikan usul dari tim penyusun sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan pandangan saran pertimbangan dari penasehat dan peserta rapat pleno, memutuskan menetapkan keputusan tentang penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pertama, menerima dan mengesahkan hari Minggu tanggal 23 Mei 1915 sebagai hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kedua, dasar dan landasan penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao adalah momentum pertama kalinya dilaksanakan baptisan kudus. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 19 Maret 2018. Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ketua Pendeta Hermin Mada, Sekretaris Penatua RSA Umbas ditandatangani. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekilas tentang sejarah berdirinya Jemaat Rantepao. Melalui peletakan batu pertama gedung gereja Rantepao yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1935 oleh Pendeta Pandik pada awal gedung gereja Jemaat Rantepao yang terbuat dari kayu dan bertempat di halaman kantor sinode. Ya, kemudian dipindahkan ke tempat yang sekarang gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao yang adalah merupakan desain Belanda yang belum pernah direnovasi sebelumnya dari segi bentuknya. Dan hal ini disebabkan karena merupakan sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan menurut register atau daftar jemaat melalui baptisan pertama yang diadakan pada tanggal 23 Mei 1915 oleh Pendeta Antonio Aris van der Lostrek, dan yang dibaptis pada waktu itu hanya 3 orang, yaitu Karel Kadang, Cornelius Palobo, dan Yohanes Taru. Ketiga orang ini adalah murid dari Pendeta van der Lostrek. Dari Jemaat Rantepao kemudian membuka cabang ke Saloso, ke Tilengko, Mariri, Pasele Bawah yang sekarang Jemaat Elim, Pasele Atas yang sekarang adalah Jemaat Muntu Pasele, Krasik Malango dan Penanian, dan kemudian Buntulang. Semua cabang kebaktian tersebut didewasakan dalam sidang klasis. Dan sekarang ini klasis Rantepao telah dimekarkan menjadi 2 klasis, yaitu klasis Rantepao sendiri dan klasis Rantepao Barat. Klasis Rantepao terdiri dari 9 jemaat, yaitu Jemaat Rantepao sendiri, Jemaat Elim, Jemaat Krasik,
Jemaat Malanggo, Jemaat Muntu Pasele, Jemaat Rante Pasele, Jemaat Sion Sangkombong, Jemaat Batu Leleng, dan Jemaat Niel Salutanga. Sedangkan kelas Rante Barat terdiri dari 8 jemaat, Jemaat Saloso, Jemaat Singgi Parante, Jemaat Penanian, Jemaat Tilengko, Jemaat Mariri, Jemaat Muntulang, Jemaat Bak Lele, dan Jemaat Muntu Ambang. Dan saat ini sesuai dengan daftar yang masuk dari 7 kelompok pelayanan yang ada di Jemaat Rante Pau, sebanyak 468 kepala keluarga. Jadi ini data terakhir yang masuk, daftar keluarga yang ada di Jemaat Rante Pau. Dan pendeta-pendeta yang pernah melayani di Jemaat Rante Pau sejak berdirinya sampai sekarang ada 22 pendeta. Yang pertama pendeta Antoni Aris van der Lostrek, pendeta Van Dijk, pendeta Belksma, pendeta T.S. Lande, pendeta Jelebang, pendeta Tuling, pendeta Arumpa, pendeta Aceh Patandung, pendeta S. Sirupa, pendeta R. Tanggulungan, pendeta IP Polandus almarhum, pendeta I. Panggalo, pendeta John Tanan almarhum, pendeta RCH Latu Perissa almarhum, pendeta Yorita Langit Sapang Allah almarhumah, pendeta Titus Tupang, pendeta Sarah Sampai Pairi, pendeta Semual Tulak, pendeta Hermin Mada, pendeta Efraim Asang Matasak, pendeta Tabita Manggawa, dan terakhir pendeta David Tiranda. Itulah sekilas sejarah Jemaat Rante Pau, dan sebagai simbolisasi dari ungkapan syukur dan sukacita kita bersama dalam kita mensyukuri hari ulang tahun Jemaat Rante Pau yang ke-107. Ya, di depan kita ada kita kalau biasa yang Lasim pakai kue ulang tahunnya ya, atau biasa juga ada yang pakai selain kue ulang tahun yang biasa dibeli ya, ada nasi tumpeng ya, tapi yang ada adalah kalau orang tua mungkin sangat lazim dengan ya soko namanuk ya. Jadi ini dua simbol yang tentu bagi orang tua kita yang dahulu punya makna tersendiri ketika dalam sebuah ungkapan syukur bahwa soko ini yang adalah terbuat dari beras ketan yang kemudian dimasak ya, hanya air dengan kelapa yang dicampurkan ya. Setelah itu kemudian dia saling melekat dengan kuat satu dengan yang lain ya. Ini memperlihatkan sebuah simbol kesatuan jemaat yang terdiri dari berbagai karakter yang ada, pribadi yang ada ya. Apalagi di Jemaat Rante Pau ini 400 lebih, itu baru kepala keluarga, ada 1000 lebih jiwa yang tentu punya karakter yang berbeda. Tetapi seperti soko ini yang kemudian bisa disatukan, bisa melekat satu dengan yang lain ya. Apalagi kalau Parapulu itu ya luar biasa, dia bagaimana saling melekat, dia menyatakan sebuah kesatuan yang kuat. Dan itulah yang kita harapkan dalam perjalanan Jemaat Rante Pau untuk seperti soko ini yang harumnya tentu juga bau yang sangat menyengat ketika kita makan soko ini ya, luar biasa ya keharumannya. Seperti itulah yang diharapkan, sebuah kesatuan, keharuman yang akan selalu terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan ya manuk ini sebagai simbol sukacita ya, sebagai simbol sukacita ya. Ketika ada syukuran ya, orang tua selalu alangki manuk tulangki manuk ya, yang mutona yanna julu pira-pira tempat yanna den tomate do bandung tak nama arin tu manuk soalnya na simbol sukacita tu ya tu manuk ya. Jadi keduanya ketika dipadukan menjadi sebuah
hal yang sangat saling melengkapi dan rasanya pasti akan luar biasa. Ya, nanti setelah ini, ya, setelah kita ibadah boleh kita makan bersama dan menikmati ya sopok dan manuk ini. Ya, dan mungkin perwakilan beberapa dari OIG, ya, ketua ya PUGT, PKB, ya PPGT, kalau ada sekolah minggu, ya. Oke, silakan ke depan atau siapa yang mewakili. Oke, silakan dari PUGT, kalau ada ketua PUGT ya. Ya, PKB. Ya, sambil kita menyanyikan Happy Birthday. Sambil kita bertepuk tangan bersama-sama dalam rangkaian ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepal. Selamat ulang tahun, Selamat ulang, PWGT, PPGT, selamat perwakilan dari PPGT, perwakilan dari sekolah minggu, perwakilan dari sekolah minggu, Selamat ulang tahun, selamat ulang, perwakilan dari lansia, selamat ulang tahun, lansia, perwakilan dari lansia, satu orang lansia, lansia yang berumur 60 tahun ke atas pastinya. Silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang di atas balkon mana tepuk tangannya? Happy birthday, happy birthday to you. Oke, kita akan makan bersama-sama. Silakan membuka maskernya dulu sebentar. Ya, kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Hitungan ketiga, seluruh perwakilan memakan sekoknya. Ya, manuknya nanti. Ya, baik, kita sama-sama menghitung. 1, 2, 3. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama sebagai tanda syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan di Jemaat Rantepal. Ya, silakan kembali ke tempat dan kalau bisa dibawa dulu piringnya. Yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita, dan dalam doa kita mendoakan ada anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam duka cita. Ada keluarga dari almarhum Bapak Aurel yang Tuhan telah panggil dari kehidupan keluarga dan jemaat di Mamuju. Dan juga ada saudara dari Wakil Ketua Pembangunan Jemaat Rantepal, saudara dari Bapak ya Christian Seleng yang juga berduka karena adik kekasih dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kehidupan
keluarga. Mari bersama kita nyatakan syukur dan doa kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Raja yang memerintah atas kehidupan kami, baik ketika kehidupan dalam dunia ini pun kehidupan yang kekal yang Engkau telah siapkan bagi kami bersama-sama. Karena itu oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah dicurahkan bagi kami setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bersama-sama telah diberikan kuasa untuk juga menyatakan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kiranya Tuhan kami sungguh dapat dimampukan untuk boleh menyatakan kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan oleh kuasa yang Engkau pun telah anugerahkan bagi kami bersama-sama. Dan kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan segenap jemaat-Mu di Jemaat Rantai Pao 23 Mei tahun 1915 ketika ditetapkan hari berdirinya jemaat Tuhan di tempat ini, menjadi sebuah sukacita Tuhan dalam pelayanan, dalam membangun kehidupan persekutuan yang akan selalu melekat satu dengan yang lain, tetap satu dalam Tuhan, semua karena tuntunan kasih Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami bersama-sama, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan dalam membangun kehidupan persekutuan ini, nama-Mu lah yang terus dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, melalui ibadah persekutuan kami pada malam hari ini, bersama-sama kami datang menopang dalam doa beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Saudara kami, Mama Geri yang sebentar dirawat di Sangatta karena tadi malam mengalami kecelakaan. Orang tua kami Bapak Rusli yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh di Parepare. Juga orang tua kasih kami Nenek Agung yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan Tuhan. Mereka sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Namun kami percaya bahwa kuasa-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, memulihkan sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Melalui dokter, para medis, obat-obatan, perawatan yang diberikan, kami percaya bahwa mereka akan pulih dengan cara Tuhan sendiri boleh memulihkan setiap sakit penyakit yang sedang mereka alami. Kuatkan mereka Tuhan dalam pengharapan bahwa Engkau mengasihi mereka. Sekalipun mereka lemah karena sakit penyakit, tetapi mereka tetap kuat dalam iman percaya mereka kepadamu ya Tuhan. Juga bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini merasakan duka cita karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Keluarga almarhum Bapak Aurel yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga di Mamuju. Juga bersama dengan keluarga Bapak Christian Seleng atas meninggalnya adik kekasih almarhumah Ibu Monica Seleng. Dan mungkin masih ada jemaat-Mu yang saat ini berada dalam suasana duka karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan pun mengasihi mereka dengan cara Tuhan sendiri, menguatkan iman percaya mereka, tetap dalam pengharapan bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tetap ada bersama, menguatkan mereka, menghiburkan mereka atas duka yang sedang mereka alami saat ini. Pun di dalam berbagai pergumulan hidup yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami, Allah yang menguasai segala apapun dalam kehidupan kami, berbagai masalah persoalan kami. Dan biarlah ya Tuhan ketika sungguh kami mempercayakan kehidupan kami dimampukan untuk boleh melewati masa-masa sulit dan berbagai persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Memberkati segenap jemaat-Mu di dalam segala kehidupan mereka, dalam segala usaha pekerjaan,
rutinitas mereka berkati, berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka pun tetap menikmati segala kasih berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang Engkau nyatakan bagi mereka. Berdoa bagi anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam pertumbuhan bagi anak-anak kami. Tuhan mengasihi mereka, memberkati mereka, tetap menikmati kasih berkat Tuhan dalam perjalanan mereka, baik dalam menikmati usia muda mereka, dalam menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, memberikan yang terbaik untuk masa depan bagi mereka, dan juga menikmati sukacita dalam pertumbuhan bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami. Tuhan pulihkan bangsa negara kami dari berbagai situasi yang kadang meresahkan kehidupan berbangsa bernegara ini. Dari berbagai perlakuan dan tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kadang meresahkan dan juga membuat situasi bangsa negara ini tidak menjadi aman. Melalui segenap aparat keamanan Tuhan boleh pakai, sehingga kami sungguh merasa nyaman, merasa aman dalam kehidupan kami, dalam mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Berkati pemerintah kami dalam tugas mereka Tuhan. Ada begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi bangsa negara ini. Biarlah hikmat-Mu memperlengkapi pemerintah kami dalam tanggung jawab, dalam membangun bangsa negara ini, bahkan daerah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga atas persekutuan yang Engkau karuniakan bersama pada malam hari ini. Dan juga bersama-sama kami boleh menyatakan tanda syukur kami kepadamu Tuhan melalui persembahan kami. Berkati ya Tuhan, untuk semua boleh dipakai, dipergunakan dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga yang masih ada pada diri kami. Tuhan memberkati dan ajar kami ya Tuhan, untuk bagaimana kami mengelola dengan baik setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk semua yang Engkau boleh pakai, libatkan dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Bersama dengan majelis gereja yang Tuhan boleh pakai dalam pelayanan, bersama dengan tim musik, tim akustik, juga kantoria, pengerja gereja, semua yang Tuhan boleh pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Biarlah kami dimampukan untuk terus mengangkat tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Dan jikalau kami sebentar kembali ke rumah kami, tuntun sertai kami Tuhan, tibakan kami dengan selamat di tempat kami, dan biarlah di sana nama-Mu lah yang terus dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Terima dengarkan kami yang datang di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, firman yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari bumi. Yesus naik dari bumi dan menuju tata
dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, hiduplah dengan penuh pengharapan dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur atas ibadah yang boleh kita laksanakan pada malam hari ini, memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Silakan duduk kembali, silakan berdoa syukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Bongi Melo.